Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang terus memantau channel ini. Kali ini saya informasikan terkait dengan beberapa hari yang lalu itu terjadi demo guru ya, di mana guru-guru itu menuntut kesetaraan rekrutmen ASN P3K ya. Sebenarnya ada petisi yang menyatakan bahwa P3K itu tidak diterima sebagai ASN gitu ya. Nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Tapi aneh saja kalau misalnya P3K itu tidak akan diterima menjadi ASN gitu. Karena kan yang menggaji mereka itu kan bukan orang yang membuat petisi tersebut, tetapi negara ini gitu. Nah, oleh karena itu ini melalui informasi yang saya berikan ini adalah beberapa argumen yang disampaikan yang kemudian menemui titik temu terkait dengan kesetaraan rekrutmen ASN P3K. Jadi guru-guru itu menuntut kalau terutama mungkin ya ada isu bahwa P3K itu bukan sebagai ASN sehingga para Bapak Ibu guru itu menuntut kesetaraan tersebut. Nah, tetapi sebelum saya ini membahas lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang berkenan untuk mendownload e-book yang bisa dijadikan sebagai pegangan untuk mengajar, pegangan siswa, pegangan guru, kemudian modul-modul PPG, buku-buku TK maupun PAUD, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, yang pertama dulu kronologi dari aksi tersebut ya Bapak Ibu guru. Kalau kita lihat di sini, jadi ada ribuan, sekitar 27.000 guru itu, terutama guru madrasah swasta dari berbagai daerah berkumpul di kawasan Patung Kuda atau sekitar istana membawa satu isu pokok, di mana tuntutan utamanya itu adalah guru madrasah swasta yang telah lama mengabdi ikut diangkat sebagai ASN P3K ya. Kemudian melalui skema afirmasi atau sebagaimana kebijakan yang sudah berlaku luas untuk guru di sekolah negeri. Nah, jadi melalui itulah kemudian Bapak Ibu guru itu menuntut hak tersebut. Nah, alasan tuntutannya itu adalah tanpa akses setara ke P3K, terjadi diskriminasi antara sekolah di bawah Kemendikbudristek dan madrasah di bawah Kementerian Agama, terutama pada kesejahteraan, profesionalisme, dan perlindungan guru. Nah, pimpinan organisasi guru madrasah menegaskan ini perjuangan panjang. Mereka mendorong political will ya, di mana presiden agar ada keputusan pengangkatan P3K ASN untuk ditempatkan di madrasah. Nah, presiden tidak hadir ya, katanya sedang ke Korsel. Jadi masa menunggu komitmen resmi dalam satu kali seminggu ya. Jika tak memadai maka siap bertahan atau menginap. Nah, pihak pemerintah disebut menyatakan aspirasi akan disampaikan ke presiden. Nah, kebijakan mesti dikaji lintas kementerian atau lembaga. Nah, hambatan tersebut itu kebutuhan formasi, kemudian koordinasi dengan Pemda, keterbatasan fiskal daerah, serta kuota dan penyerapan yang belum tuntas sehingga penyelesaian berlangsung bertahap. Dari sisi kesejahteraan, ada testimoni bahwa gaji sangat rendah. Disebut ada yang hanya sekitar 175.000 per bulan selama bertahun-tahun. Dinilai sebagai ketidakadilan yang perlu diintervensi oleh negara. Lalu, siapa sebenarnya aktornya ya dari hal tersebut? Nah, aktornya adalah Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru atau aliansi beberapa organisasi profesi seperti PGSI, PGMM, PGMNI maupun PGIN. Kemudian ada pejabat yang menanggapi di lokasi ya. Kemudian ada pawamen ya, pejabat istana pemerintah yang menerima dan berjanji menyampaikan aspirasi tersebut. Ada juga Kementerian Agama juga disebut hadir lewat Dirjen Pendis untuk menanggapi isu kemadrasahan. Nah, berikutnya itu adalah substansi kebijakan. Nah, kalau substansi kebijakan yang dipersoalkan, jadi P3K atau ASN non-PNS, status ASN dengan perjanjian kerja untuk guru sekolah negeri, rekrutmen P3K itu sudah berjalan beberapa tahun. Nah, madrasah swasta berada di bawah Kemenak, bukan Kemendikbudristek. Dalam praktik yang dipersoalkan masa, akses afirmasi P3K itu belum setara ya bagi guru madrasah swasta, sehingga mereka meminta jalur afirmasi khusus, jadi pengakuan masa pengabdian, usia dan sebagainya agar bisa diangkat.
Nah, dampak yang diharapkan jika dikabulkan, jadi perbaikan kesejahteraan, baik itu gaji, tunjangan maupun jaminan, kemudian perlindungan kerja yang lebih kuat, ada kepastian status maupun karir, dan keadilan kebijakan antara satuan pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah dan madrasah. Lalu seperti apa alasan pemerintah ya, menilai bahwa ini adalah kompleksitas kebijakan. Jadi, formasi kebutuhan real di satuan pendidikan madrasah itu mesti dipetakan. Nah, koordinasi pusat daerah, penetapan dan penggajian P3K itu melibatkan APBD dan kemampuan fiskal daerah. Nah, kuota dan penyerapan tahun-tahun sebelumnya belum seluruhnya selesai. Jadi, penetapan dilakukan terhadap lintas kementerian, setidaknya Kemenak dan Kemendikbudristek atau Kemendagri, Kemenpan RB, BKN maupun Kemenkeu. Nah, apa yang diminta di masa sebagai tindak lanjut gitu ya. Yang diminta itu adalah ini tuntutan implikasinya. Jadi audiensi itu langsung dengan presiden serta pernyataan atau keputusan resmi dalam waktu sekitar 1 minggu setelah aksi. Nah, jika tidak ada kabar, keputusan memadai, mereka siap melanjutkan aksi ya, termasuk opsi bermalam gitu. Nah, implikasi kebijakan bila dikabulkan, ditunda, jadi dikabulkan sebagai bertahap, perlu pemetaan data guru madrasah atau swasta, di mana masa kerja, kualifikasi ataupun sertifikasi, NUPTK dan beban tugas, skema afirmasi yang adil, misalnya usia, masa pengabdian, dan penjadwalan kuota multitahun agar fiskal daerah atau pusat kuat menanggung. Kemudian ditunda atau tidak dikabulkan, potensi eskalasi protes ya, isu ketimpangan kesejahteraan dan moral hazard di lembaga pendidikan madrasah ya, turnover tinggi, motivasi menurun, seperti itu. Jadi, secara kesimpulan bahwa isu utama diskriminasi kebijakan antara guru sekolah negeri dan madrasah ini sebenarnya sudah berlangsung lama ya, di mana sekolah-sekolah negeri itu sudah pernah melakukan rekrutmen untuk guru-guru P3K ya. Nah, tetapi di sekolah-sekolah madrasah itu belum ada. Nah, kemudian itu diperlukan political will dari presiden untuk afirmasi P3K bagi guru madrasah, karena hanya presidenlah yang bisa memuluskan ya adanya nanti penyetaraan kesejahteraan guru-guru ya P3K terutama di sekolah-sekolah swasta. Nah, selanjutnya itu pemerintah itu menjanjikan pengkajian lintas kementerian dan penyampaian aspirasi kepada presiden ya, terutama untuk Kementerian Agama, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbudristek, kemudian Kemenak, kemudian Menpan RB ya, dan lain-lain. Itu harus semuanya sinkron gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru yang terus memantau. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.